Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Krisna Aditya. Sebagai informasi bahwa video tentang peluang usaha akan diusahakan diupload 1 kali tiap minggunya. Dan video peluang usaha episode kedua ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara membudidayakan belatung maggot. Ya, kalian nggak salah dengar, belatung. Kalian ingin tahu cara budidayanya, modal serta keuntungannya, atau mungkin kalian bingung bagaimana bisa menghasilkan uang dari seekor belatung yang identik dengan sesuatu yang busuk. Makanya, tonton video ini sampai habis. Sebelum kita bahas cara budidaya maggot ini, kita cari tahu dulu yuk, apa sih maggot itu? Dikutip dari humas.bandung.go.id, maggot merupakan larva dari lalat Black Soldier Fly atau disingkat BSF. Meskipun keluarga lalat, namun ukuran BSF yang dikenal sebagai lalat tentara ini lebih panjang dan besar. Dan meskipun dari keluarga lalat, BSF tidak menularkan bakteri, penyakit, bahkan kuman kepada manusia. Seperti halnya belatung, maggot berguna secara ekologis dalam proses dekomposisi bahan-bahan organik. Maggot mengonsumsi sayuran dan buah. Tak hanya buah dan sayuran segar, maggot pun mengonsumsi sampah sayuran dan buah. Karenanya, maggot sangat cocok digunakan untuk pengelolaan sampah organik. Jadi, kalau kalian punya sampah bekas makanan di dapur, daripada dibuang, mending dikasih makan buat maggot. Sebanyak 10.000 maggot dapat menghabiskan 1 kg sampah organik dalam waktu 24 jam. Selain bermanfaat untuk mereduksi sampah organik, maggot pun mempunyai nilai ekonomis, yaitu bisa menjadi sumber pakan ternak. Maggot mengandung protein tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan unggas. Maggot memiliki kadar protein sekitar 43% jika dalam keadaan utuh. Jadi sampai sini, kita sudah tahu siapa sih pembeli maggot ini? Ya, para peternak unggas maupun ikan. Setelah kita tahu apa itu maggot dan juga kegunaannya, sekarang kita kenalan dulu nih sama Kang Jajang, yang merupakan pemilik dari budidaya maggot di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sementara itu, cara membudidayakan maggotnya seperti ini. Yang pertama adalah telur. Ini adalah penampakan telur yang telah menetas dan berusia 3 hari. Yang kedua, telur akan berubah menjadi maggot seperti ini dan ditempatkan di sebuah wadah kotak. Yang punya Kang Jajang ini berukuran 1 meter persegi yang bisa digunakan untuk menampung maggot hasil dari 5 gram telur. Jadi, kalau kalian awalnya punya 10 gram telur, kalian harus menyiapkan setidaknya 2 kotak dengan ukuran masing-masing 1 meter persegi. Selanjutnya, maggot ini akan berubah menjadi prepupa yang berwarna hitam dan masih bergerak seperti maggot tadi. Terus jantan repupana dicanak, kanggo pembibitan selanjutnya. Nah, kita harus menyortir maggot yang telah menjadi prepupa untuk dipisahkan dan ditempatkan di tempat khusus yang tertutup jaring. Kenapa sih si prepupa ini harus dipisahkan dan ditempatkan di tempat yang tertutup? Karena si prepupa ini akan berubah menjadi pupa. Apa itu pupa? Pupa ini masih berbentuk dan berwarna hitam sama seperti prepupa. Bedanya, si pupa ini sudah mematung, alias tidak bisa bergerak lagi. Nah, si pupa itu akan berubah menjadi lalat tentara atau Black Soldier Fly. Si lalat inilah yang akan menghasilkan telur lagi seperti yang kita lihat di bagian pertama tadi. Jadi, kenapa prepupa harus dipisahkan dan ditempatkan di tempat khusus yang tertutup jaring? Itu karena si prepupa nantinya akan berubah menjadi lalat. Jadi, supaya lalatnya tidak terbang kemana-mana dan hanya menetaskan telur di satu tempat saja, makanya dibuatlah tempat khusus yang tertutup jaring. Nah, di dalam tempat tertutup itu, si lalat akan menetaskan telurnya di tengah-tengah itu. Karena di sana sudah ditaruh buah-buahan sebagai daya tarik lalat supaya mendekat. Tapi, setelah menghasilkan telur, si lalat ini akan langsung mati alias tidak panjang umur. Jadi, siklus kehidupan maggot ini akan terus berputar. Yang pertama adalah telur. Telur akan berubah menjadi maggot. Maggot akan berubah menjadi pupa. Pupa akan berubah menjadi lalat. Nah, si lalatnya menghasilkan telur kembali.
terus aja berputar seperti itu. Jadi, kalian hanya perlu membeli telurnya sekali saja. Setelah itu, lama-kelamaan jumlah maggot kalian akan terus bertambah karena telurnya pun akan kalian dapatkan hampir setiap hari, tergantung berapa banyak jumlah maggot yang telah kalian punya. Tapi jangan khawatir, meskipun jumlah maggot kalian akan semakin banyak, itu masih berbanding lurus kok dengan permintaan pasar yang juga sangat besar. Kenapa bisa gitu ya? Karena orang yang memelihara ikan atau unggas itu sangat banyak. Tapi, orang yang membudidayakan maggot ini masih tergolong sangat-sangat sedikit. Sedangkan, maggot ini sangat dibutuhkan karena bisa membantu proses panen ikan semakin cepat. Begitupun dengan pertumbuhan unggas yang juga bisa semakin cepat dengan kualitas yang semakin baik. Bahkan, Kang Jajang sendiri masih kewalahan untuk memenuhi permintaan pasar yang menginginkan maggot ini di sekitar tempat tinggalnya. Jadi, untuk sementara, jika kalian ingin membudidayakan maggot ini, kalian hanya bisa membeli telurnya saja dari Kang Jajang. Sebenarnya, bagian yang bisa dijual tuh bagian yang mana ya? Apakah saat masih berbentuk telur, ataukah berbentuk maggot, ataukah pupa atau prepupa, atau bahkan lalatnya? Baik saat masih berbentuk telur, atau sudah menjadi maggot, atau bahkan prepupa, ataupun pupa, itu semua bisa dijual. Nah, untuk pakan ikan atau unggas biasanya saat masih berbentuk maggot. Sebagai gambaran, harga telurnya sendiri 15.000 per gramnya. Harga maggot 10.000 per kilonya. Sedangkan saat berbentuk prepupa atau pupa, dijual dengan harga 15.000 per kilonya. Sementara kalau kalian ingin membudidayakan maggot ini, kalian hanya perlu minimal 5 gram telur, berarti harganya 75.000. Upami nutos jantan mah targetnya kan sampai 3 kilo per gram jantena. Sebagai gambaran, dari 1 gram telur bisa menjadi 1,5 sampai 3 kg maggot. Dan dengan catatan bahwa kalian hanya keluar modal untuk membeli telurnya sekali saja. Karena untuk telur selanjutnya, kalian akan mendapatkannya sendiri dari lalat yang akan menetas nantinya. Jadi masalah ngasih makan ini mah pakan mah biasa sisa-sisa makanan di dapur. Dan juga kalian tidak perlu mengeluarkan uang untuk memberi makan maggot ini, karena kalian bisa menggunakan sampah organik yang ada di dapur kalian sehari-hari. Bisa bekas sayuran atau bekas buah-buahan. Sayuran anu tos dihaluskeun. Dan saran dari Kang Jajang, sebaiknya makanan maggotnya itu digiling sampai halus terlebih dahulu untuk mendapatkan kualitas maggot yang lebih baik. Lalu, hal-hal apa saja yang harus disiapkan untuk memulai membudidayakan maggot ini? Yang pasti adalah telur, dan tentu saja wadah kotak untuk maggotnya, yang hanya disiapkan sekali saja di awal. Oh iya, satu lagi yang harus disiapkan selain telur dan wadahnya, yaitu rasa keberanian kalian untuk melihat dan memegang maggot ini. Karena sebagian besar orang baru mendengar kata belatung saja pasti udah geli duluan kan? Pertanyaan terakhir, apa ya kira-kira kendalanya dalam membudidayakan maggot ini menurut Kang Jajang? Lamun perhitungan contoh model kieu nya, lamun media ieu baseuh, ieu naik. Anggota keluar. Ternyata kendalanya yaitu kita harus memastikan bahwa bekas makanan yang digunakan untuk media atau tempat tinggal atau makan maggot ini harus dalam keadaan kering. Sebenarnya sih, meskipun dalam keadaan basah pun tetap bisa. Tapi, jika dalam keadaan kering, itu akan lebih baik, karena tidak akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Makanya, meskipun dalam wadah kotak Kang Jajang ini banyak belatungnya, tapi ini tidak bau sama sekali loh. Setelah kita tahu cara budidaya maggot, dengan hanya modal yang dikeluarkan satu kali saja di awal, dan juga permintaan pasar yang masih sangat tinggi, yang membuat potensi usaha ini masih sangat menjanjikan. Adakah dari kalian yang ingin mencoba membudidayakan maggot seperti Kang Jajang ini? Kalian bisa membeli telurnya dari beliau. Atau mau nanya-nanya dulu, belajar tentang usaha ini juga bisa. Tinggal hubungi saja kontak Kang Jajang yang sudah saya tulis di deskripsi. Tapi buat kalian yang ingin membeli maggot untuk pakan ternak atau ikan kalian, untuk sementara ini Kang Jajang belum bisa menjual maggotnya, dengan alasan belum sanggupnya memenuhi permintaan pasar yang sangat tinggi untuk maggot. Karena untuk memenuhi permintaan di sekitar tempat tinggalnya saja, Kang Jajang sudah kewalahan.
Cukup sampai di sini saja video kita kali ini. Seperti biasa, like apabila video ini bermanfaat, subscribe dan juga aktifkan lonceng supaya kalian mendapatkan pemberitahuan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.